Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waridah Nurul Amin. Saya sebagai moderator dari kelompok 3 psikologi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang bernama Bapak Richard S. Apandi, SPSI, MPD, COH, CHA, CGI, dan tidak lupa kepada teman-teman yang saya cintai. Di sini kelompok kami ingin memaparkan makalah yang berjudul Perkembangan Psikologi Perempuan di Masa Sekolah. Dan untuk presentasi kali ini, yang pertama ingin dipaparkan oleh saudari Khairunisa Yumnaraza. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yaitu Teh Warida yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan hasil kelompok kerja kami. Saya dari kelompok 3 yang akan menjelaskan atau mempresentasikan materi yang berjudul Perkembangan Psikologi Perempuan pada Usia Sekolah. Pengertian anak usia sekolah adalah anak usia dari 6 sampai 12 tahun, memiliki sifat yang kuat, yang mempunyai sifat individual, dan tidak lagi bergantung kepada orang tuanya. Lalu, anak usia sekolah ini merupakan masa di mana si anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang mempengaruhi karakteristik dan kepribadian anak. Ada 2 perkembangan. Yang pertama yaitu perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif itu adalah salah satu aspek perkembangan manusia yang berkaitan dengan pengertian atau pengetahuan, yaitu semua proses psikologi yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari dan memikirkan lingkungannya. Yang kedua yaitu perkembangan moral. Perkembangan moral bisa disebut juga dengan moral development, adalah mencakup perkembangan pikiran, perasaan, dan perilaku memuat aturan atau kebiasaan mengenai hal-hal yang seharusnya dilakukan seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembaca berikutnya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Agustiani dari kelas 1B. Saya ada dari kelompok 3 pembaca materi yang kedua, yaitu tentang karakteristik anak perempuan pada masa sekolah. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemateri yang pertama tadi, yaitu Teh Khairunisa Yumnarojak, dan sekarang bagian saya. Saya akan mempresentasikan tentang karakteristik anak perempuan pada masa sekolah. Di seluruh belahan dunia, keberadaan perempuan sudah dipastikan ada dalam setiap aliran kehidupan. Sebagai human, tentunya perempuan turut berpartisipasi serta berkontribusi secara langsung di dalam lingkungan tertentu. Menjadi perannya di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, perempuan akhirnya secara individu maupun kolektif melakukan berbagai pekerjaan, mulai dari pekerjaan secara fisik maupun secara pikiran. Tidak hanya itu, perempuan juga adalah penentu arah generasi selanjutnya, karena di tangan perempuanlah lahir anak-anak bangsa yang dididik oleh perempuan. Pemberian pendidikan kepada anak tidak hanya berupa ilmu eksakta, namun pendidikan karakter pun perlu ditanamkan pada setiap jiwa anak. Pendidikan karakter diartikan sebagai penggunaan yang disengaja dari semua dimensi kehidupan sekolah untuk mendorong pengembangan karakter. Terciptanya karakter yang baik atau buruk dalam mental dan hati anak adalah tanggung jawab orang tua, terlebih lagi seorang ibu. Sehingga untuk membentuk karakter anak bangsa tergantung pada kerangka pikir seorang ibu. Perempuan berperan penting dalam hal pembentukan karakter anak bangsa. Baik, sekian dan terima kasih. Dan perkenalkan, nama saya Resya Nursyam dari kelas 1B Akpid Prima Husada Bogor. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pada masa sekolah. Yang pertama yaitu pola asuh orang tua. Nah, yang dimaksud dengan pola asuh orang tua di sini yaitu suatu cara terbaik yang dapat ditempuh orang tua dalam mendidik anak-anaknya, sebagai perwujudan orang tua terhadap anaknya.
Nah, orang tua mempunyai peran yang penting dalam mendidik anak-anaknya, terutama dalam perkembangan anak. Nah, orang tua juga harus menciptakan suasana yang kondusif agar terciptanya suatu pola asuh yang baik. Yang kedua yaitu lingkungan. Lingkungan dapat diartikan secara fisiologis, sosiologis, dan sosiokultural. Yang pertama yaitu secara fisiologis, yaitu mencakup segala hal, kondisi, dan material jasmani di dalam tubuh. Contohnya seperti gizi, vitamin, air, suhu, sistem peredaran darah, dan suatu hal yang berkaitan dengan pertumbuhan dan kesehatan jasmani. Yaitu secara fisiologis, yaitu mencakup segenap stimulasi yang diterima oleh individu sejak dalam konsensi atau kelahiran. Contohnya seperti sifat-sifat gen, selera, kemauan, keinginan, emosi, serta kapasitas intelektual dan lain sebagainya. 3. Lingkungan secara sosiokultural, yaitu mencakup segenap stimulus, interaksi, dan kondisi eksternal dalam hubungannya dengan pertumbuhan. Contohnya yaitu seperti pergaulan, pendidikan, belajar, dan pola pikir masyarakat. Nah, yang ketiga, faktor secara keturunan. Monks mengutarakan pendapatnya yaitu bahwa perkembangan anak dapat dilihat dari pertumbuhan dan pemasakan organismenya. Nah, faktor ini ditentukan secara biologis dan tidak dapat berubah lagi. Dan pembahasan materi dari saya, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Teresia. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sutiani. Saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu masalah psikologi perempuan di masa sekolah. Pada anak yang memang memiliki masalah psikologis, tentunya akan membuat orang tuanya merasa khawatir, karena akan berpengaruh terhadap perkembangan anak tersebut untuk bersosialisasi seperti anak pada umumnya, berbicara, dan juga melakukan hal yang lainnya. Berikut masalah psikologis yang dialami oleh anak usia sekolah pada umumnya terjadi. Yang pertama, hiperaktif. Yang kedua, sulit berkonsentrasi. Yang ketiga, penyendiri. Yang keempat, masalah bicara. Yang kelima, efek dan stimming. Yang keenam, retardasi mental. Yang ketujuh, Vika syndrome. Yang ke-8, gangguan kecemasan. Yang ke-9, autisme. Yang ke-10, gangguan makan. Yang ke-11, gangguan bipolar. Yang ke-12, gangguan stomorph. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Baiklah, terima kasih kepada Sutiani. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sandy Marsita. Saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu contoh kasus di media tentang gangguan psikolog pada anak masa sekolah. Yang pertama, depresi. Depresi sering ditandai dengan kesedihan, kemarahan, dan kemurungan yang dapat dialami oleh orang dewasa dan remaja. Yang kedua, ADHD adalah salah satu kondisi gangguan psikologi yang lebih umumnya terjadi dan mempengaruhi pada anak muda. Baik, saya Nur Hikmah. Saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan langkah mengatasi masalah psikologi anak pada masa sekolah. Yang pertama, tingkatkan agama. Di sini tuh meningkatkan ilmu agama. Misalkan kita sholat, mengaji, sehingga kita tuh terjauh dari pergaulan bebas. Yang kedua, isi waktu bersama. Di sini kita bisa mengisi ataupun menghabiskan waktu bersama keluarga, teman sebaya kita, dan yang paling penting kita harus menghabiskan waktu bersama orang tua. Yang ketiga itu campur tangan orang tua. Di sini itu orang tua harus berperan aktif dalam pertumbuhan serta perkembangan si buah hati kita ataupun si anak tersebut. Yang keempat, sugesti positif. Nah, yang ke poin keempat ini, orang tua serta orang-orang dewasa lainnya harus memberikan nasihat, arahan positif agar si anak tersebut tidak salah pergaulan. Yang kelima itu bergaul dengan teman sebaya.
sebaiknya si anak tersebut harus berteman ataupun bergaul dengan teman-teman yang seusianya agar tidak memilih salah pergaulan ataupun salah kaprah nantinya. Yang keenam itu identitas diri. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.